inspirasi profesi, atau cita-cita. rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RNR. 1, 2, 3, kelas dimulai. Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami dari RRI Batam, Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dipancar luaskan dari lantai 4 Gedung Gerhapena Batam Center. Senang untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Anda ditemani Ahyar Bintara, kali ini kita bersama di Kelas Inspirasi. Nah pendengar, kali ini kita bercerita dan membahas tentang satu yayasan di Kota Batam yang sangat kreatif sekali, dan ini menjadikan inspirasi untuk kita menjadi seorang pengrajin limbah laut. Nah kali ini kita akan hadirkan narasumber yang sangat luar biasa dari Ketua Yayasan Rumah Kreatif Batam, ada Elviana Erani atau yang biasa dipanggil dengan Bunda Evi. Kita langsung sapa saja. Halo, selamat pagi Bunda Evi, sehat? Alhamdulillah sehat, selamat pagi Ahyar, dan selamat pagi untuk para pendengar dimanapun berada. Semangat pagi, walaupun di luar sana hujan kita tetap semangat ya. Apalagi hari ini Bunda Evi ini terkait tentang satu kreativitas yang tentunya yang selama ini orang beranggapan bahwa limbah-limbah dari kerang, siput, dan berbagai macam dari laut ini dibuang begitu saja. Namun dengan adanya Ketua Yayasan Rumah Kreatif Batam ini memberikan satu inovasi terbaru buat masyarakat, terutama ibu berumah tangga yang tadinya di rumah mungkin bingung mau ngerjain apa seperti itu. Tiba-tiba ada Rumah Kreatif Batam ini memberikan satu inovasi untuk membuat pengrajin, mengumpulkan pengrajin yang ada di Kota Batam untuk membuat satu inovasi, dan nanti kita akan hasilnya akan kita tunjukkan kepada pendengar semua dari Batam. Nah Bunda Evi, kalau berbicara tentang seorang pengrajin limbah laut ini, tiba-tiba muncul ide kreatif ini membentuk satu yayasan Rumah Kreatif Batam. Gimana ceritanya nih Bunda Evi? Ya, dipanjang nih ceritanya, tapi nggak apa-apa ya. Ini berawal dari sebuah hobi. Karena sesuatu kalau tidak dikerjakan dengan hati tidak akan jadi. Jadi karena hobi itu kan memang dari hati ya. Ini berawal dari melihat beberapa stand pameran baik di Batam ataupun baik di luar Batam. Itu kerang-kerangnya berbagai jenis, tetapi kok jenis pembuatannya kok itu juga rasanya waktu itu. Padahal jenis-jenis daripada biota laut itu banyak sekali. Jadi berangkat dari situ mencoba untuk mengolah limbah-limbah laut yang memang sangat banyak berserakan sesudah isinya dimakan, kemudian cangkang ataupun kulit kerangnya dibuang. Nah berangkat dari situ, kenapa tidak dicoba untuk mencoba membuat yang lain dari yang sudah ada. Nah jadi dari situlah berangkatnya, banyak inovasi dan banyak melihat, banyak mendengar, juga banyak melihat dari YouTube. Kita bisa menginovasikan beberapa jenis kerang itu menjadi sesuatu yang lain dari yang sudah ada. Ini luar biasa sekali melihat Batam ini terkenal dengan surga seafoodnya ya Bunda ya. Iya. Apalagi berhadapan dengan negara Singapura dan Malaysia dengan pengrajin-pengrajin di Kota Batam yang kreatif, ini merupakan satu kunjungan wisata yang bisa dijual juga untuk turis yang hadir ke Kota Batam. Nah Bunda Evi, tadi saya sangat menarik sekali tiba-tiba ada inovatif, kreatif untuk warga Batam, terutama mungkin ibu-ibu rumah tangga dan para yang suka makan siput-siput, tiba-tiba terbuang begitu saja menjadi sampah yang tidak berguna. Ini tiba-tiba muncul kreatif selain hobi, apa yang mendasari tiba-tiba muncullah juga ini Yayasan Rumah Kreatif untuk memberikan tampungan, masukan kepada membina lah untuk kreatif-kreatif yang ada di Kota Batam seperti itu Bunda. Ya, kalau kita melihat untuk ibu-ibu yang tidak bekerja ya, khususnya untuk ibu-ibu yang tidak bekerja, ataupun anak-anak muda yang belum dapat pekerjaan ataupun yang memang putus sekolah, akan sangat sayang sekali jika waktunya hanya dibiarkan begitu saja. Jadi berangkat dari situ, kenapa ibu-ibu yang sudah bekerja di rumah, paling mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, jam 10 atau jam 11-an itu kan sudah selesai ya, baik itu masak atau segala macamnya. Nah jadi waktu yang panjang dari jam 11 sampai sorenya itu kan sangat panjang sekali. Di samping juga mengajar anak dan menunggu anak pulang sekolah. Apa salahnya mereka mempergunakan waktu yang terbuang atau terluang begitu saja dengan sesuatu yang
punya kreatif dan inovatif. Misalnya saja mereka bisa membuat kerang-kerangan seperti itu, ataupun apa saja yang mereka maui sesuai dengan hobi dan keinginan mereka. Dan juga untuk anak-anak muda yang memang putus sekolah ataupun belum dapat pekerjaan, nggak ada salahnya juga mencari kreativitas yang sangat berguna, seperti melukis sepatu, melukis di kaos ataupun baju-baju. Itu juga punya kreasi yang sangat bagus jika dituangkan pada tempatnya. Bunda Epi, dan nanti juga pendengar mungkin ingin berbincang, bertanya langsung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Bunda Epi, bisa melalui via telepon di 0778463351 atau melalui WA dan SMS di 0811778151 atau juga melalui Facebook RRI Batam dan juga YouTube RRI Batam. Nah, terkait tentang Yayasan Rumah Kreatif Batam, ini seperti apa, Bun? Susah nggak sih mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga, terutama untuk bergabung? Dan apa saja sih di dalam rumah kreatif untuk Batam, di Batam sendiri ini apa saja yang diberikan? Apakah ada pelatihan atau seperti apa nih ruang lingkup yang ada di Rumah Kreatif Batam untuk mengumpulkan ibu-ibu atau remaja-remaja yang tentunya putus sekolah atau hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk memberikan inovasi kreativitas untuk masyarakat Batam sendiri? Kita akan lanjut lagi, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Batam, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI kali di udara, tetap di udara. Fakta sekilas COVID-19. WHO merekomendasikan pemakaian masker untuk semua orang. Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisasmito, menyampaikan bahwa ada 3 jenis masker: masker kain, bedah, dan N95. Masker kain digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Masker bedah adalah masker yang digunakan untuk tenaga kesehatan atau orang yang sakit. Sedangkan masker N95 digunakan untuk tenaga medis yang menangani pasien berisiko infeksi tinggi. Masker kain diyakini mampu menangkal penyebaran virus sebesar 70%. Masker kain yang dapat digunakan terbuat dari 3 lapis. Masker kain digunakan selama 4 jam dan bisa digunakan kembali dengan dicuci bersih menggunakan sabun. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Baik, mendengar kembali masih bersama kami di RRI Batam, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan kita masih berbicara tentang Rumah Kreatif Batam. Ini merupakan pengrajin yang bergerak dalam bidang handicraft, kemudian souvenir, aksesoris, dan lainnya. Di mana pengrajin kerajinan ini pun masih murni secara tradisional dengan hasil tangan. Dan Rumah Kreatif melayani pembelian untuk produk-produk yang telah mereka kerjakan. Nah, ini diincar bukan hanya dari kota Batam saja, namun dari turis yang hadir ke kota Batam untuk mendapatkan souvenir-souvenir yang unik. Tentunya hasil olahan dari masyarakat Batam sendiri. Baik, Bunda Evi. Ya. Nah, pagi. kita masih berbicara tentang kreativitas yang dilakukan Bunda Evi bersama teman-teman ini. Seperti apa, Bun, untuk merangkul teman-teman di Kota Batam untuk bergabung di Rumah Kreatif Batam? Apakah susah dan apakah ada penyuluhan-penyuluhan khusus diberikan agar ibu-ibu ini tidak bosan dan jenuh untuk memberikan inovasi terbaru hasil-hasil tangan mereka, Bunda? Ya, kita mencoba merangkul ibu-ibu tersebut untuk mengisi waktunya dengan apa sih yang mereka mauin. Dan untuk Rumah Kreatif tidak hanya melayani untuk hal kerang-kerangan ya, tetapi juga untuk berbagai macam kerajinan lain yang tidak berbahan kerang. Jadi apa sih yang mereka mauin, kita siap mengajarkannya. Itulah dari Rumah Kreatif. Nah, kebetulan untuk kerang-kerangan ini karena limbahnya terlalu banyak berserakan, tidak diperlukan, malah mengotori dengan bau yang tidak sedap itu, mengotori udara. Nah, itu fokuslah untuk Rumah Kreatif di kerang-kerangan tersebut. Dan ini kita sudah banyak mengajarkan ke ibu-ibu para nelayan, ke pulau-pulau yang kita dapat pemasokan bahan-bahannya itu atau materialnya itu juga dari pulau-pulau. Nah, daripada mereka menjual dalam keadaan mentah kepada kita malah lebih suka mengajarkannya. Jadi mereka membuat itu, membuat yang mereka cari itu, yang mereka cari dari laut-laut, pantai-pantai, mereka buat apa yang mereka maui dan mereka akan bisa jual dengan harga yang lebih tinggi daripada mereka menjual bahan mentahnya. Ini luar biasa sekali. Biasa, Bunda, tentunya yang diminati paling banyak untuk masyarakat Batam dan juga turis-turis yang hadir ke Kota Batam ini seperti apa, Bun? Pelatihan yang Bunda lakukan udah puluhan ya kali ya. Itu dari instansi-instansi, baik itu dari provinsi, baik itu dari lokal Batam sendiri ataupun dari luar Pulau Batam, dari pulau-pulau jauh-jauh malah, mungkin ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Mereka kebanyakan itu tertarik kepada dinding, pada hiasan dinding, kemudian juga tertarik pada kaca atau cermin yang dibingkai dengan puluhan ataupun ratusan kerang yang disusun rapi. Nah, Bunda, dari tentunya mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga dan juga termasuk lansia yang berada di sana ini, apakah sulit, Bunda, seperti itu tiba-tiba memiliki ide untuk menciptakan satu inovasi baru? Tiba-tiba misalkan kita anggaplah satu bunga atau pot vase yang lain-lain, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Bunda, untuk satu inovasi baru hasil karya yang dipasarkan seperti itu? Nah, kita pertama mengajak mereka mengumpulkan semua limbah-limbah kerang yang berserakan di depan mereka tanpa digubris, tanpa diapa-apain. Nah, kemudian kita beli. Mereka akan senang sekali ya dengan hasil yang ada di bawah-bawah kolong rumah mereka itu, mereka kutipin dalam karung, mereka jual ke kita. Nah, tapi lama-lama kita mengajak mereka, saya untuk membeli bahan-bahan yang dari ibu-ibu ini untuk membuat ini, harganya segini, sangat jauh harganya. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu saya ajarkan membuat ini, kita membuat seperti bunga, seperti kotak tisu ataupun seperti kaca berframe kerang, itu dengan harga yang di atas 200 ya, di atas 200.000. Sementara saya beli satu karung punya ibu dengan macam-macam harga 100.000. Sementara satu ini kita bikin harga 200.000. Nah, mereka langsung tertarik. Jadi seperti itu kita mengajak mereka. Dan artinya mungkin yang tadinya ibu-ibu ini berpikir barang bekas, seperti mungkin anggaplah seperti siput, kerang-kerang seperti itu dibuang begitu saja, tiba-tiba ada yang menampung, mereka pasti senang sekali ya, Bunda, ya. Senang sekali mereka. Nah, kalau misalkan untuk satu hasil anggaplah kita buat untuk bunga ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Bun, untuk membuat satu inovasi, satu bunga gitu? Satu pas bunga atau betul, satu bentuk ukuran satu pas bunga ya, dengan
jumlah bunga tulip ya. Ini kan namanya kalau kita waktu pameran-pameran di luar ini tulip from Batam. Jadi tulip itu bukan dari Belanda aja, bukan tapi dari Belanda. Batam ya. Tapi di Batam juga ada ya. Ini yang uniknya apa nih Bun? Ya, ini uniknya tidak bakalan mati walaupun tidak disiram. Nah, tulip from Batam itu pun Bunda dapatnya tidak dari orang kita Batam, malah waktu itu pameran ke mana? Ke Makassar waktu itu. Aneh seperti tulip tetapi keras dan tidak bakalan layu. Nah, itulah dapat apa istilahnya? Oh, ini tulip from Batam. Tapi memang benar-benar bentuk tulip. Nah, untuk mengerjakan satu vas ini antara 20 ataupun 30 tangkai bunga, itu paling bisa kita kerjakan 1 jam bisa. Dalam 1 jam bisa menghasilkan 1 tangkai bunga. Satu pas bunga. Nah, satu pas bunga yang ini ada di depan Ibu ini nih, kita bisa harganya dengan 350 atau 400 ribu loh nih. 300 sampai, boleh dilihatkan kepada penonton kita di YouTube RRI. Nih. Ini bisa mencapai 300 sampai 400 ribu ini. 300 sampai 400 ribu rupiah. Iya. Tidak perlu disiram, hanya dibersihkan Tidak begitu perlu saja. Jadi lebih awet dan tahan lama jika dibandingkan dengan bunganya asli. Ini dia. Karena pengerjaannya maintainernya tidak sulit ya, karena hanya dilap saja. Tapi jangan pernah kena air. Jadi kita lap kering saja karena dia udah dilapisi dengan cat akrilik. Jadi di samping mengilatkan juga menahan dari debu, karena debu nggak bisa lengket di situ. Ini luar biasa sekali dan tentunya pemirsa juga telah menonton tadi melalui YouTube RRI Batam hasil kreasi yang diciptakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul di Rumah Kreasi Kota Batam. Itu satu. Dan masih banyak hasil-hasil lain yang nanti kita akan tunjukkan ya Bunda Epi. Nah Bunda Epi, terkait tentang produk-produk yang dihasilkan mungkin dalam 1 bulan ini kira-kira berapa dan dipasarkan kemana saja selain Indonesia sendiri untuk luar negerinya? Dalam masa COVID ini 2 orang karyawan terpaksa kita rumahkan dan 1 orang setengah hari. 1 orang setengah hari. Tetapi yang 2 orang ini yang kita rumahkan itu tetap mengerjakannya di rumah mereka. Kita kasih pekerjaan, mereka mengerjakannya di rumah. Dan yang 1 masuk setengah hari ini ya itu untuk mengatur yang ada di galeri. Nah, untuk apa? Untuk pembeli sekarang sudah mulai kita online kan. Kemudian ada juga beberapa kemarin yang membuat hiasan tas yang untuk model-model. Kebetulan ada seorang ibu dari seorang desainer dan model dari Jakarta yang memesan beberapa ke kita. Itu pakai gosen jadinya. Jadi online jadinya. Jadi mereka antarkan lewat kurir, kemudian mereka kirim gambarnya lewat email atau lewat WA, kita bikinkan, dan kemudian si kurir itu mengambil kembali sesuai dengan apa yang sudah kita sudah dipesankan oleh si pembeli. Jadi artinya tidak ada halangan dan rintangan untuk pemasaran sendiri, apalagi sekarang banyak sekali media yang sangat mendukung ya Bunda. Benar, ya. Tapi bagaimanapun memang banyak tergendala juga ya karena COVID ini. Pada umumnya semua pelaku UKM ataupun IKM itu banyak kendala karena COVID ini. Seperti Bunda kan paling banyak menerima kunjungan ya dari berbagai daerah dan berbagai instansi, itu sudah banyak yang di-cancel tanpa kepastian waktu yang ditetapkan. Jadi kalau mereka berkunjung, kita tetap memakai protokol kesehatan dari pemerintah. Mereka masuk ke galeri, ada cuci tangan yang kita siapkan di situ, hand sanitizer-nya, kemudian masuknya hanya bisa 4 atau 5 orang dalam galeri. Baik. Kemudian keluar lagi. Cuman mereka nggak bisa interaksi sesamanya. Oh ini bagus ya. Kalau nggak seperti dulu kan terbatas seperti itu Bun ya. Jadi memang ada rumitnya, ada sulitnya juga. Dan untuk pelatihan sekarang kayaknya sampai saat ini pengcancelannya belum tahu pasti kapan dilaksanakan. Nah Bunda, ini sangat menarik tadi disampaikan Bunda di tengah pandemi tetap memberikan kreasi. Ini mungkin yang tadinya sebelum pandemi penghasilan juga sangat luar biasa, tiba-tiba agar tetap bertahan nih Rumah Kreasi di Kota Batam dengan inovasi baru di tengah pandemi ini, langkah apa Bun yang dilakukan? Ya kita memperbanyak model, kemudian kita taruh di toko online kita. Dan
ada yang mesan juga walaupun dalam keadaan COVID, tapi ya caranya seperti itu jadinya. Mereka tidak bisa langsung ke galeri melihat, cuman mereka mengeluhnya tidak sebebas memilih di galeri dengan yang ada di toko online. Tentu saja ya seperti itu kan, karena mereka nggak bisa langsung melihat. Jadi untuk penghasilan sendiri Bunda di tengah pandemi ini pastinya berkurang ya. Pasti berkurang. Sementara karyawan tadinya banyak untuk mengerjakan ini, langkah-langkah apa saja Bun dilakukan agar tentunya karyawan tetap bertahan dan gaji pun tetap jalan seperti itu, karena kan harus ada inovasi-inovasi walaupun pandemi tetap memberikan kreativitas kepada masyarakat yang membutuhkan hasil dari ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Iya, memang agak melenceng juga dari kerang-kerangan ya, tapi kita masih menerima, tapi yang namanya tetap kreatif ya, namanya tetap kreativitas. Kita menerima sekarang hantaran pengantin, mahar. Jadi itu kan gampang dikerjakan tanpa harus ada ini. Jadi kita tunjukkan, kemudian kita kasihkan pada karyawan yang dirumahkan tadi. Jadi masih tetap mereka bekerja dan masih tetap mereka menerima haknya. Nah Bunda, ini sangat menarik sekali disebutkan tadi, mungkin selama ini belum ada pandemi seperti itu banyak sekali orderan bahkan dari luar negeri seperti itu melihat ya, kreasi dan langsung datang ke rumah kreasi di Kota Batam. Dengan adanya pandemi otomatis ini berkurang dan tidak ada interaksi langsung dengan yang hadir ke tempat ibu langsung ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, apa yang disampaikan tadi sebelum pandemi ini yang paling banyak diminati selain hasil laut itu apa saja yang dibuat di sana selain lukisan juga Bu? Ada lukisan karang ada ya, itu cuman bikinnya membawa ke luar jauh daripada Batam agak rumit karena itu besar, kecuali orang tuh packing sendiri atau tukang pos yang dipanggil untuk ke Galeri Bunda, mereka yang packing atau JNE yang packing. Nah itu kemudian baru mereka bawa. Nah kalau mereka waktu itu sebelum pandemi datang, mereka sangat antusias datang itu karena banyak pilihan, banyak juga yang mereka mau gitu ya. Tapi yang paling sering itu ada gantungan kunci gonggong ataupun gantungan kunci yang berbentuk burung hantu atau burung apa aja yang kita buat dari kulit kerang. Ya, itu agak karena gampang dibawa ya, jadi itu yang lumayan banyak peminat. Kemudian untuk ibu-ibu, karena memang peminatnya banyak ibu-ibu. Kalau di Jogja kalung-kalung semua terbuat dari perak ya, dari perak ataupun dari kuningan. Tetapi di sini di Galeri Ibu, kalung itu semuanya terbuat dari kulit kerang. Jadi unik dan menarik. Itu sangat banyak diminati. Malah ada pernah PU se-Indonesia pelatihan, mereka malah mintanya pelatihannya itu di Golden Prawn ya waktu itu. Itu 438 orang dan memiliki satu kalung itu. Jadi kalung itu mereka buat, kita sudah membuatkan apanya, mereka merangkai sendiri. Kalung semuanya dari berbahan kulit kerang. Luar biasa sekali, artinya dengan adanya rumah kreatif di Kota Batam ini tentunya partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang luar biasa juga ya Bun ya terhadap perekonomian keluarga. Ini sangat baik sekali, memberikan sokongan dan menambah penghasilan keluarga secara otomatis dan mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Ini sangat diapresiasi. Nah, kalau berbicara tentang pengrajin di Indonesia ini banyak sekali kan Bun, terutama juga di Kota Batam lewat ada pameran yang diselenggarakan di tempat-tempat didatangi turis baik dari lokal maupun mancanegara seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang pemerintah ini seperti apa dukungannya? Dukungan pemerintah sangat baik sekali. Dibandingkan dengan yang dulu ya, yang karena Bunda berkecimpung di sini sudah belasan tahun. Jadi sangat baik dukungan pemerintah. Mereka memberikan pelatihan, mereka memberikan peralatan yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM yang memang sesudah disurvei dibutuhkan. Nah itu mereka akan berikan pada. Kemudian ada lagi bantuan tunai, dana hibah. Tapi itu memang dipantau untuk apa sih dibelikan oleh para pelaku UKM ini, apa benar-benar untuk kebutuhan dia dalam melakukan bisnis UKM-nya atau bagaimana. Nah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sekitar produk yang dia buat oleh mereka. Itulah pemerintah sendiri yang mensurvei untuk memberikan bantuan mana sih yang harus diberi bantuan. Bagus sekali sekarang ada gedung-gedung yang bisa dipergunakan untuk memajang
produk-produk daripada pelaku-pelaku UKM dan IKM. Seperti IKM itu ada di Kranasda, itu semua produk banyak dipajang di situ. Kemudian ada Dinas Koperasi Usaha Mikro, itu punya ada plutnya nanti di Golden Prawn ini, itu juga akan memajang semua produk-produk, tapi masih agak terkendala karena pandemi ini. Mungkin nanti sesudah pandemi selesai akan dibenahi lagi. Juga ada tadi dari Polda juga punya. Jadi setiap binaan-binaan daripada beberapa instansi mereka menyediakan ruang showroom untuk produk-produk binaannya. Itu bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa bantuan pemerintah. Jadi saling bersinergi seperti itu Bunda ya. Terutama juga untuk menggerakkan kembali kemampuan dan kemandirian perempuan dalam pengembangan di segala bidang, diperlukan tentunya dorongan, ide dan wawasan yang lebih luas seperti itu. Bunda, kalau kita flashback kembali tentang hasil karya ibu-ibu rumah tangga, lansia juga yang telah bergabung di Rumah Kreatif Batam, ini sulit nggak pertama tiba-tiba muncul selain melihat tentunya limpah ruah dari hasil alam, dari laut juga, tiba-tiba ada kreasi ini sudah hampir 11 tahun berjalan ya Bunda ya, untuk Rumah Kreatif sendiri. Tiba-tiba bertahan, untuk mempertahankan ini seperti apa langkah-langkah Bunda dilakukan agar tetap bertahan dan tetap bertahan kontinu? Karena kan kalau pemasaran ini banyak sekali, bukan hanya dari Batam, namun dari provinsi-provinsi lain juga sangat bersaing. Langkah apa yang dilakukan Bunda untuk tetap bertahan seperti itu, menghasilkan inovasi yang terbaik dan selalu terbaik seperti itu Bunda? Pertama kita harus bekerja sama ya, kerjasama dengan para pengrajin yang sejenis. Nanti kalau yang kuliner ya sama kuliner. Nah kemudian kita sharing, apa sih kesulitan mereka, apa sih keunggulan kita, nanti kita berbagi. Kemudian satu lagi, Bunda suka melihat dari sebuah web ya, internasional punya, itu kita banyak kita ambil bisa di situ, tapi kita tidak membuatnya 100% mirip, karena bahan yang ada sama kita dengan bahan yang ada sama mereka berbeda. Tapi sesudah kita kombinasikan, ternyata hasil kita yang kita ambil dari mereka itu, tapi bahannya dari kita dan kreasi dari kita, kayaknya tuh lebih bagus dan lebih cantik dari apa yang kita lihat di web tersebut, di situs tersebut. Jadi sangat diperlukan kreativitas di sini untuk lebih mengungguli produk yang lain, dan orang akan lebih menyenangi produk kita karena memang multifungsi. Karena sekarang banyak peminat itu seperti multifungsi ya. Misalnya Bunda bikin seperti ini, ya, seperti ini, seperti hiasan meja juga boleh. Ya, tetapi bisa juga sebagai tempat tisu, ya. Jadi ini namanya multifungsi. Atau seperti kaca. Kaca itu kita kasih frame-nya dengan kerang keseluruhannya, bisa berfungsi sebagai untuk kaca dan bisa berfungsi sebagai untuk penghias dinding. Nah, mungkin ini penasaran yang menonton melalui YouTube, mungkin bisa ditunjukkan Bunda hasil kreativitasnya. Nah, ini dia yang menonton melalui YouTube RRI Batam, ini satu produk yang bisa dilihat ya. Tadi sudah diangkat ada tulisan Batam. Jadi ini tergantung dari request atau seperti apa nih Bunda? Ini request, misal tulisan apa saja kita bisa membuatnya. Jadi kalau kita karena ini Batam ya kita tulisan Batam. Tapi kalau memang nanti ada instansi yang membutuhkan untuk promo ataupun untuk souvenir daripada narasumber atau mereka tamu mereka, bisa kita buatkan instansi dari yang bersangkutan yang mereka minta. Jadi tergantung dari yang request seperti itu kita akan menunaikan ya Bunda ya. Ini menarik sekali. Tadi ada beberapa hasil produk dari kerajinan di Kota Batam yang diangkat dari limbah laut yang telah dihasilkan tadi. Ada bunga tulip juga dari Gonggong. Kemudian tadi ada tempat tisu yang telah dilihatkan melalui RRI YouTube-nya RRI Batam. Ini merupakan satu hasil inovasi yang diberikan kepada masyarakat dengan hasil-hasil olahan dan ide kreatif pastinya. Dan untuk mendukung itu juga kita harus memberikan satu pertanyaan untuk Anda melalui via telepon di 0778463351 atau melalui WA dan SMS di 0811778151. Baik Bunda Epi, kita bacakan pertanyaan kali ini ada dari Ibu Sri di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Epi. Yang saya ingin tanyakan ini bagaimana cara kita untuk bergabung di Rumah Kreatif untuk mendapatkan binaan? Apakah ada syarat tertentu yang bisa kita penuhi? Mohon penjelasannya, terima kasih.
Ini menarik sepertinya Bunda. Ya bisa langsung dijawab, Bunda jawab langsung. Langsung ya. jawab saja, boleh. Ya, selamat pagi juga Mbak Asri yang ada di Bengkong. Terima kasih sudah perhatian ke acara ini ya dan sudah mengikutinya. Pertanyaan Mbak Asri untuk bergabung di tempat Bunda tidak punya syarat apa-apa, yang penting kemauan. If there is a will, there is a way ya. Di sana, di mana ada kemauan, di sana ada jalan ya Mbak Asri ya. Jadi silakan bergabung Mbak ke tempat Bunda, dan Bunda tidak hanya membuat berbahan dasar kan, dan kalau kebanyakan pengikut atau peserta, mungkin Mbak Sri bisa di tempat di mana Mbak Sri sediakan, Bunda akan ke sana. Ataupun kalau memang hanya 1 atau 2 orang, silakan ke galeri Bunda. Jadi tidak ada persyaratan khusus, yang penting ada kemauan ya, iya. Bunda. Inilah lebihnya daripada tempat-tempat lain. Jadi dengan adanya rumah kreasi di Kota Batam yang langsung dipimpin oleh Bunda Epi, ini tidak ada persyaratan khusus, yang penting ada kemauan ingin bergabung, silahkan tentunya untuk Anda. Kita lanjut lagi, silahkan untuk Anda bergabung melalui via telepon di 0778463351 atau WA dan SMS di 0811 7781051. Namun kita hadirkan beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami di RRI Batam, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Fakta sekilas COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia mendukung kampanye bermain game sebagai cara efektif menghentikan penyebaran COVID-19 melalui tagar Play Part Together. Ray Chambers selaku Duta Besar WHO mengatakan game dapat memutus rantai penyebaran terlebih menjaga jarak. Kampanye bermain game merupakan gagasan yang didukung oleh 18 perusahaan video game menggunakan pedoman dari WHO untuk menyoroti kapasitas bawaan game dalam menjaga jarak secara fisik. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik pendengar, kembali masih bersama kami di RRI Batam, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan baru saja kita dengarkan tadi Krakatau dengan Di Sekitar Kita. Nah, masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Bunda Epi. Dan kita lanjut lagi Bunda, untuk pertanyaan berikutnya ada Ibu Ayu di Bengkong yang ditanyakan, sebelum tentunya ada rumah kreasi di kreatif di Kota Batam, kemana ini untuk dipasarkan? Mohon penjelasannya. Apakah juga ada di tempat rumah kreasi? Kalau sudah ada, apakah langsung dilihatkan kepada tamu atau seperti apa untuk pembuatan satu pas bunganya, Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada Bu Ayu di Bengkong. Ini pertanyaannya luar biasa, keren sekali. Oke, Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu pertanyaannya ya. Untuk penjualan ataupun pemasarannya, sebelum ada galeri katanya Bu. Sebelum ada galeri, Ibu memang di rumah waktu itu ya, karena memang mau mulainya itu hanya dari sebuah hobi dan tidak ada ingatan untuk akan alhamdulillah menjadi sebuah galeri yang dikunjungi dari mancanegara ya. Itu dari rumah. Nah, di rumah itu kita punya teman yang di WA, yang di FB, kita bisa masukkan foto-fotonya, dan ada yang tertarik kita akan jual, kita akan pasarkan. Tapi waktu itu memang tidak begitu banyak ya yang dibuat karena masih sendiri dan juga di rumah belum berkembang betul. Tapi kedepannya karena banyak peminat ya kita buka galeri, dan alhamdulillah juga peminatnya dari beberapa mancanegara, beberapa daerah, beberapa pulau di luar Batam berkunjung kemari jadinya. Jadi kita pajang aja di situ, mereka akan melihat dan tertarik, mereka akan beli.
Oke, nah tadi ditanyakan juga Bu Ayu, apakah kalau semenjak ada galeri pada saat itu juga tamu-tamu yang hadir langsung disuguhkan dengan membuat pengrajin di depan mata mereka katanya Bunda? Iya. Tapi kebanyakan kalau rombongan, tamu rombongan itu mereka ada kurirnya dulu 1 atau 2 orang ke galeri dan mengatakan bahwa akan berkunjung sekian rombongannya, sekian orang dari ini dan pingin membuat ini. Jadi kita pingin membuat hiasan tas misalnya, ataupun membuat frame foto kecil untuk di meja kantor. Nah itu kita udah siapkan sebelum mereka datang, kita udah siapkan, dan masing-masing mereka, kalau mereka itu banyak, misalnya 40 orang, mereka kita jadikan per kelompok, satu kelompok tuh mungkin bisa 5 atau 4 orang. Tapi kalau mereka hanya belasan, kita akan masing-masing berikan satu orang. Jadi mereka akan mencobakan di situ yang dipandu oleh para pekerja kita. Ini luar biasa sekali, jadi datang ke sana langsung tamu-tamu yang ingin membeli langsung melihat bagaimana cara pengelolaan dari awal sampai jadi ya Bunda ya? Ya, ada yang menarik sekali, Bunda sudah pernah dikunjungi beberapa kali ya oleh Prapurna Bakti Bank Indonesia, se-Indonesia malah. Itu pertama Bunda ngasih sebagai motivator ya, karena mereka pada mau pensiun itu kan kebanyakan orang agak goyang ya kalau pensiun itu. Nah kita kasih motivasi di situ, motivator di situ, dan Bunda bercerita bahwa Bunda memulainya juga sesudah masa pensiun. Jadi tidak ada batasan umur untuk sebuah aktivitas itu. Luar biasa sekali. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan kita bacakan, ada dari Ibu Wita di Batu Aji. Selamat siang Bunda Epi, menarik sekali. Saya suka sekali mendengarkan apa yang memberikan satu masukan untuk ibu-ibu rumah tangga. Yang saya ingin tanyakan ini Bunda Epi, bagaimana untuk produk-produk yang akan dipasarkan, apakah dilakukan seleksi terlebih dahulu, dan bagaimana kalau bekerja sama dengan UKM dan UKM yang ada di Kota Batam seperti itu. Terima kasih. Iya Ibu Wita, selamat siang. Iya kita kalau sudah belajar dengan Bunda ataupun tidak belajar dengan Bunda pun tidak apa-apa, tapi Bunda ingin melihat dulu apa sih yang harus diperbaiki, apakah tidak mungkin susunannya atau mungkin warnanya atau mungkin kerapiannya, karena banyak yang Bunda dapatkan seperti itu dari pengrajin lain, jadi Bunda berusaha memperbaikinya. Dan malah juga ada yang dari Tanjung Pinang seperti itu, kirim foto-foto, Bunda tolong ini kan, Bunda tolong ini kan, rapikan ya Bunda, ini kan warna pertama jangan seperti ini. Kemudian susunan bunga itu, karena setiap susunan bunga itu ada namanya. Jadi jadi ada peraturan dari susunan bunga itu, seperti misalnya tinggi puncak bunga itu maksimal adalah 2,5 kali dari pot. Jadi itu Bunda suka mengasihkan seperti itu kalau mereka membuat bunga sekaligus dengan merangkainya. Jadi kita ada masukan wawasan sedikit untuk merubah apa yang harus dirubah, memang yang tidak begitu bagus kita jadikan bagus. Nah, jadi artinya ini tidak begitu dijual langsung, kalau jadi pasti ada seleksi terlebih dahulu produk-produk apa saja yang bisa dipasarkan seperti itu Bunda. Kalau dimasukkan ke galeri Bunda benar seperti itu. Karena nanti kasihannya tidak rapi, nanti tidak laku-laku, tidak dilirik orang kan kasihan. Jadi lebih bagus Bunda seleksi dulu. Seleksinya itu tidak, oh ini jelek, tidak seperti itu, hanya diperbaiki. Jadi misalnya satu rangkaian tidak begitu profesional ya. Nah kita baiki, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi tetap bunga itu juga yang dijadikan. Pekerjaan itu juga yang dijadikan. Jadi cuman diperbaiki susunannya, diperbaiki mungkin catnya, ataupun diperbaiki pokoknya kerapian lah, karena kita sendiri kalau membeli sesuatu kan indah dan rapi. Nah begitu juga orang lain kan memilih keindahan dan kerapian. Jadi itu kalimat ampuh Bunda. Jadi juga untuk terutama untuk UKM peserta lainnya ingin bergabung, sebelum dipasarkan harus ada seleksi terlebih dahulu. Jadi tidak sembarangan Bunda ya, agar kualitasnya juga bisa jadi nomor 1 dan yang beli pun tidak kecewa seperti itu. Iya. Ada ini produk teman Bunda yang dibeli oleh orang lain ya, dibawa ke luar daerah, copot. Jadi tidak kuat. Jadi Bunda menekankan itu. Kok yang diteleponnya malah Bunda sama orang itu. Bunda ya gimana ya, akhirnya kepada binaan-binaan Bunda tekankan kerapian,
kebersihannya dan keindahan. Karena kita orang kreatif ya, jadi kreativitas kita tuh harus tinggi, inovatif kita tuh harus sering, karena kadang-kadang 3 bulan sekali orang nanya, ada yang baru bun, Bunda kan kelabakan nah. Jadi inovatif ya, memang benar-benar harus inovasi, kita harus harus mencari apa lagi yang model lain, jangan mengikuti orang. Kalau ngikutin orang juga nggak apa-apa, namanya ATM ya, ambil. Harus ada jati diri sendiri dari Batam. Ambil, tiru, gitu. Modifikasi. Oh, modifikasinya itu yang lebih keren ya. Iya, jadi tidak harus itu yang yang dibuat persis, jangan. Baik, dan kita lanjut lagi, ada Bapak Ian di Nagoya. Selamat pagi Bunda Epi. Saya ingin bertanya nih, untuk rumah kreatif di Batam apakah juga mengeluarkan corak-corak terutama untuk batiknya yang bisa dikembangkan, karena batik gonggong ini sangat menarik sekali sampai ke mancanegara. Apakah juga sudah bekerja sama dengan Tour and Travel untuk lebih dikembangkan lagi? Terima kasih. Ini pertanyaannya juga luar biasa bagus. Silakan Bunda. Pak siapa tadi namanya? Pak Ian di Nagoya. Pak Ian Nagoya. Sebenarnya batik di Batam sudah banyak ya. Tapi ada yang mau mengambil lukisan kerang Bunda untuk motif batiknya, ya silahkan aja gitu. Dan untuk bekerja sama ya pasti ada lah, karena kalau pas ada tamu Bunda akan mengambil beberapa batik-batik dari teman-teman untuk dipajang di galeri. Jadi ada tamu yang tertarik dengan batik itu silahkan. Jadi semacam kita memberikan ruang untuk teman-teman yang produk lain daripada kita. Jadi harus benar-benar bekerja sama juga dengan Tour and Travel untuk mengajak tamu-tamu hadir ke tempat pengrajin di Batam, terutama di tempat Bunda Epi sendiri. Iya, karena Bunda Pak Andi Kalim itu ketua itu ya, pernah beberapa kali ke tempat Bunda, dan ada beberapa travel yang datang ke tempat Bunda dengan mereka namakannya wisata edukasi. Jadi Singapura juga ada tuh, tapi Singapura ada untuk para lansianya. Jadi mereka menanyakan apa yang bisa dikerjakan 1 jam untuk orang tua apa orang muda, orang tua. Bunda bingung kan, apa ya yang tidak membahayakan untuk tangan dan tidak panas. Ya akhirnya Bunda berikanlah sesuatu yang lain daripada yang sesuai lah dengan usia dan keadaan fisik orang tersebut. Karena Bunda juga ada melatih anak-anak yang cacat fisik. Baik Bunda, dan ini sangat menarik sekali terutama untuk pendengar yang mendengarkan melalui 105,1, 105,5 dan 107,2 untuk pagi hari ini memberikan inspirasi kepada ibu rumah tangga mungkin, atau juga bapak-bapak yang memiliki minat, kenapa tidak ya Bunda ya, untuk berkreasi lebih baik lagi untuk menghasilkan dan menambah penghasilan untuk rumah tangga. Ada bapak-bapak dari BNN, Bunda pernah melatih beberapa orang ya, beberapa kali, beberapa rombongan dari BNN Kepri. Itu kalau untuk bapak-bapak atau untuk para remaja putra, Bunda tidak akan memberikan bunga-bunga seperti ini. Bunda memberikan seperti bonsai, itu kan harus laki-laki yang mengerjakan kayu-kayunya. Jadi kayu-kayu yang sudah lama tertanam di pasir laut itu kita jadikan pohon seperti pohon bonsai. Nah itu baru kita berikan kerang-kerang di atasnya, atau berbentuk bunga ataupun berbentuk kerang yang ditempel begitu aja, jadi seperti hidup jadinya. Nah itu harganya itu 700 ke atas. Tidak murah, jadi untuk bapak-bapak bisa seperti itu. Baik Bunda, ini untuk pendengar kita yang mendengarkan hari ini dan juga menonton melalui YouTube RRI Batam, apa yang diberikan inspirasi kepada yang mendengarkan dan yang menonton untuk lebih berkreatif lagi, terutama untuk muda-muda yang saat ini mungkin kebanyakan kita sedang berada di rumah di tengah pandemi. Silakan Bunda. Nah ini yang Bunda tunggu-tunggu kalimatnya dari tadi. Untuk ibu-ibu, untuk para remaja ya dulu nih ya, untuk para remaja ataupun anak-anak yang memang saat ini pandemi di rumah saja, banyak yang bisa kalian kerjakan ya, misalnya kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, kalian bisa buat prakarya ataupun karya dengan kertas-kertas bekas koran kah, majalah kah, itu banyak sekali yang bisa dibuat ya, itu untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau untuk anak-anak remaja, laki-laki ataupun perempuan banyak juga ya, misalnya kalian bisa melukis di kaos, melukis di sepatu, karena itu sudah Bunda lakukan. Bunda juga di samping kerang-kerang ini juga ada melukis sepatu, melukis kaos, ataupun melukis kerudung. Nah, itu untuk segala umur itu. Kalau untuk sepatu mungkin para remaja putra ya. Kemudian juga kalian bisa juga sepertinya membuat
sarung HP yang kita celup dengan minyak, dengan cat minyak ke air. Itu bagusnya, jadinya cantik sekali dan mahal itu jadinya kalau dijual. Kalau dibeli juga mahal itu. Di dalam air kita kasih cat minyak dengan warna-warni, kita lukis di situ, kemudian kita celupkan sarang HP kita, jadi sangat cantik warnanya. Itu untuk remaja putra ya, itu juga untuk putri juga bisa seperti itu. Dan untuk ibu-ibu, maaf ya kalau ibu-ibu ini kan sukanya ngumpul ya, ngumpul kita ngerempik, jangan ya. Itu banyak sekali ibu-ibu bisa bikin seperti jamu yang ada sama Bunda Ani sekarang ini, ada jamu. Itu di samping untuk imun tubuh ya, bisa juga untuk minuman kesehatan lah ya ceritanya ini. Nah ini kan bisa juga ibu-ibu buat di rumah. Pokoknya pergunakan waktu semaksimal mungkin, jangan gerumpi, jangan terbuang begitu saja waktu itu. Ataupun juga ibu bisa mengerjakan plastik-plastik kresek-kresek. Oke, boleh kok belajar, hubungin Bunda, bisa tanya di RRI nomor Bunda berapa, kita bikin kantong-kantong kresek itu jadi bunga-bunga, apa saja, banyak sekali yang bisa dikerjakan ya ibu-ibu ya, dan bapak-bapak juga seperti itu, bisa juga mungkin bengkel apa segala macam. Jadi jangan buang waktu begitu saja percuma, dan apalagi dalam masa pandemi ini, apapun yang kita buat terus kita taruh di FB atau di online kita, insya Allah laku. Bisa nambah ini kita ya, keuangan kita yang memang sangat sulit saat pandemi ini. Jadi yang penting pertama itu jangan bosan, selalu fokus pada pekerjaan dan carilah pekerjaan itu yang sesuai dengan hobi kita. Itu saja. Baik, dan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita di kelas inspirasi hari ini Bunda, untuk alamat sendiri mungkin yang ingin bergabung, terutama untuk UMKM yang ada di Kota Batam yang mempunyai produk-produk hasil olahan tangan sendiri, ingin bergabung dan ingin dipasarkan, alamatnya sekali lagi Bunda? Di alamat Bunda di Tiban Indah, di situ ada dekat di seberang Bank Mandiri di ruko Rumah Kreatif Bunda Evi. Nah, di situ bisa ibu-ibu ataupun adik-adik ataupun siapapun ke sana untuk menanyakan, saya lagi nganggur, apa sih yang bisa saya buat. Insya Allah Bunda akan berikan apa yang ini kan. Saya mau ini, bagaimana cara bikinnya. Insya Allah Bunda bisa menunjukkannya apa yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda, sukses selalu, mudah-mudahan tentunya dengan inovasi dan kreasi yang dihasilkan di tengah pandemi ini memberikan satu nilai lebih untuk kita semuanya. Amin. Dan sukses selalu ya Bunda. Amin. Baik, terima kasih, itu dia pendengar bincang santai kita di siang hari ini. Semoga juga ini perempuan ini merupakan salah satu unsur pelaksana dalam sasaran proses pembangunan itu sendiri. Sukses atau tidak, ini membangun salah satu ditentukan oleh peran serta perempuan. Tetap berkreasi dan berinovasi dan berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih, Ayar Bintara pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baru saja kita ikuti kelas inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.